Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa sudah siap dengan pelajaran di hari ini? Siap. Ya. Masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin itu bab apa ya kira-kira? Bab peradilan Islam. Ya, di situ ada poin apa aja anak-anak? Hakim. Hakim, ya. Terus Saksi. yang kedua, ya. Terus Sudah, yang Bu. kedua. Oh, ternyata pasti nggak ini ya, nggak belajar ya? Belajar, Bu. Kok nggak tahu yang nomor 4 dan 3? Lupa, Bu. Ya udah kalau gitu di rajin-rajin belajar ya di rumah ya untuk esok-esok harinya. Langsung saja ke pembahasan di sini. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita buka dulu pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah yang kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ke bab nikah ya anak-anak. Oke anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang bab pernikahan. Tolong diperhatikan ya, jangan rame. Sebentar saja, nggak lama kok. Ya udah, langsung saja ya. Di bab pernikahan di sini yang pertama ada definisi dan hukum nikah. Hukum nikah itu merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Secara bahasa, definisi nikah itu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam artian di sini pergaulan bukan pacaran. Langsung saja ke hukum. Di sini jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi 5, yaitu mubah. Hukum mubah itu hukum asal ya nak. Dan hukum mubah adalah hukum yang berlaku bagi seorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Terus untuk yang kedua, sunnah. Pada hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan. Di sini lebih ditekankan pada kehati-hatian ya, untuk kekhawatiran mendekati zina. Sebaiknya menikah gitu, dan hukumnya itu sunnah gitu. Terus untuk hukum yang wajib, di hukum ini bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal atau menafkahi istri dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan zina, jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan, itu sangatlah wajib gitu. Kalau memang sudah kebelet, itu seharusnya diwajibkan saja gitu ya anak-anak ya. Terus untuk yang selanjutnya ada hukum makruh. Di sini hukum makruh bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga. Itu boleh ya anak-anak ya, untuk meredam gejolak syahwatnya gitu. Biasanya itu di pondok itu ada pepatah ulama, ada pepatah ustadz, ada pepatah buyai, itu yang seperti gini. Dibolehkan menikah. Intinya itu kayak ya menikah aja lah kalau memang sudah mampu, kalau sudah kepengen gitu, kalau sudah kebelet. Soal rezeki nantinya itu akan datang sendiri gitulah. Itu ada di hukum makruh ya anak-anak ya. Terus untuk yang terakhir ada di hukum haram. Ya, menikah juga ada hukumnya haram. Lah di sini hukum haram ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memeras hartanya. Itu seperti ya pernikahannya seleb-seleb yang baru-baru kali inilah ya, banyak juga, cuma nyinggung kayak gitu aja. Kemudian di poin selanjutnya ada meminang atau khitbah. Di sini cara mengajukan pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya dinyatakan secara terang-terangan. Untuk yang kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa idah, talak bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan ini boleh dilakukan secara sindiran. Kemudian untuk yang perempuan yang dipinang
Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada 3, yaitu perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Terus untuk yang kedua, perempuan yang tidak boleh masa idah. Maaf, yang tidak dalam masa idah. Terus untuk yang terakhir, perempuan yang belum dipinang orang lain. Kemudian di poin selanjutnya di sini ada rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan harus rukun pernikahan ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi laki-laki, mahar, ijab kabul, dan syarat wali ada Islam, bukan kafir atau murtad ya, lelaki dan bukannya perempuan. Terus telah pubertas yang sudah umurnya itu mencapai dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, bukan dalam ihram, haji, ataupun umroh. Tidak fasik ya nak, tidak cacat akal pikiran, gila, dan pikun. Yang pastinya harus merdeka. Untuk yang selanjutnya ada poin syarat calon suami istri. Di sini calon istri Islam, ya memilihnya seharusnya itu ya kuduwe iku yo sak agama lah yo. Ya Islam, kalau agamanya Islam ya Islam, kalau agamanya Kristen ya Kristen gitulah. Terus kalau calon istri harus perempuan, gak boleh perempuan jadi-jadian ya, bukan muhrimnya, bukan banci, nah bukan dalam ihram atau umroh, tidak dalam idah, maksudnya tidak dalam masa idah perceraian maupun ditinggal mati, bukan istri orang lain, itu yang terpenting. Kemudian untuk yang calon suami itu ya pertama agama juga. Terus haruslah laki-laki, gak boleh laki-laki jadi-jadian, bukan laki-laki muhrimnya. Mengetahui wali yang sebenarnya, bukan dalam ihram atau umroh. Tidak mempunyai 4 istri, hati-hati kalau mau dipinang sama orang, dilihat dulu bobot bebet bobotnya. Harus tahu bahwasanya istrinya itu atau belum mempunyai istri, atau istrinya sudah 1, 2, atau 3, yang penting tidak melebihi 4 lah ya. Sampai sini adakah pertanyaan anak-anak? Ada Bu. Ayo, ada apa pertanyaannya Mas Evin? Seumpamanya Bu ya, saya jatuh cinta sama orang non-Islam gitu Bu. Apakah boleh saya menikahinya? Tidak boleh. Kenapa Bu? Karena Allah sendiri sudah melarang keras dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Seingat ibu ya, itu meskipun dilandasi dengan cinta, pernikahan yang beda agama itu tidak boleh sebelum pasangan atau calon pasangan kamu itu masuk Islam gitu. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ada lagi Bu. Apalagi Mas Evin? Ini kan katanya tidak boleh mempunyai 4 orang istri. Lah kok banyak Bu, kadang ada yang punya 5, ada yang punya 9. Itu yang apa itu? Yang syarat atau apa? Syarat calon suami istri. Gimana pertanyaannya tadi? Ini kan katanya tadi Ibu bilang nggak boleh lebih dari 4 orang istri. Tapi kok kadang di TV ada yang punya istri 7, ada yang punya istri 9. Rasul juga istrinya 9 Bu. Kalau Rasul itu kan istrinya 9 itu kan berjumlah 9 istri itu kan kalau istrinya yang pertama atau yang kedua itu sudah meninggal, itu boleh nikah lagi sampai 9 atau sampai 10 nggak apa-apa gitu. Tapi kalau istrinya masih hidup itu tidak boleh melebihi 4 gitu. Gimana? Oke Bu. Nggak ada pertanyaan lagi anak-anak? Nggak Bu, paham. Oh ya udah, kalau gitu langsung saja ya kita belajar sambil bermain. Ya anak-anak, sebelum kita belajar sambil bermain dengan permainan ular tangga ini, Ibu akan menjelaskan tentang cara mainnya ya. Nanti anak-anak itu dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kan di sini ada 26 orang kan ya. Nah, 26 siswa di sini. Nanti kita bagi menjadi 3 kelompok saja biar tidak lama-lama. Terus untuk yang kelompok pertama itu perwakilan. Ada yang perwakilan itu. Kelompok pertama di sini, terus kelompok kedua di sini, kelompok ketiga di sini. Di sini tuh bermain, nanti kalau ada yang mendapat angka yang spesial, pasti Ibu kasih hadiah. Nah, di sini nanti hadiahnya berupa pertanyaan yang sehabis tadi didiskusikan dan Ibu terangkan. Oke, langsung saja ke permainan ini. Selesai sudah pada pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.